Oke guys, selamat pagi. Kembali saya saat ini pukul 7.29 sudah berada di kantor di Tegalrejo, tepatnya di rumah dinas saya. Ya, santai sedikit karena pukul 8 baru masuk kantor. Kita berbincang sedikit tentang coronavirus ya. Di perjalanan tadi juga saya berbincang banyak dengan tidak berbincang banyak sih, maksud saya mendengarkan banyak ya, sopirnya berbincang-bincang terkait tentang pembatasan sosial. Nah, terkait dengan pembatasan sosial itu saya sempat membaca artikel menarik di Bloomberg. Ini saya copy dari Bloomberg. Di Bloomberg dikatakan bahwa in fact everyone who herd immunity could work for pure countries. Jadi dikatakan bahwa ada kekebalan massal yang bisa didapatkan ketika manusia itu menjadi kebal ya, kekebalan massal ya. Dan ini bekerja kalau dapat diterapkan di negara miskin, katanya seperti itu sih ya. Kita lihat di sini ada kontroversial katanya. Di Inggris sempat dikenalkan, tetapi di India katanya ya akan diterapkan seperti itu karena India populasi generasi mudanya cukup tinggi ya. Di sini katakan herd immunity allows a majority of the population to gain resistance to the virus by becoming infected, and then recovering could result in less economic devastation and human suffering than restrictive lockdown designed to stop its spread, according to a growing group of experts. Jadi kata para ahli ya, bahwa kekebalan atau imunitas yang didapatkan secara massal ini bisa membantu secara ekonomi dibandingkan jika dilakukan lockdown ya. Dibandingkan lockdown yaitu membatasi sama sekali orang untuk bergerak ke sana kemari. Jadi lalu lintas manusia atau manusia itu tidak dapat berkomunikasi secara langsung ya. Jadi membatasi sama sekali itu. Jadi dikatakan bahwa akibat atau dampak dari ekonomi dan penderitaan manusia orang-orang karena lockdown itu akan lebih sedikit dibandingkan jika menerapkan herd immunity ini. Jadi katakan no country can afford a prolonged period of lockdowns, and least of all a country like India ya. Seorang epidemiologis dari India, you may be able to reach a point of herd immunity without infection really catching up with the elderly, and when the herd immunity reach a sufficient number of the outbreak will stop and elderly are also safe. Jadi katakan bahwa pada saat ini diterapkan kepada masyarakat umum ya, yang sakit itu kebanyakan orang-orang muda, dan ketika orang-orang muda itu bisa menghadapi penyakit tersebut dan kemudian recovery atau sembuh, maka dia tidak akan lagi menularkan kepada orang-orang yang lebih tua, dan inilah yang disebut dengan kekebalan imunitas herd itu, kelompok ini, kelompok besar ya maksudnya ya. Ya, ada a team of researchers at Princeton University and the Center for Disease Dynamic Economic and Policy Public Health Advocacy Group based in New Delhi and Washington has identified India as a place where this strategy could be successful because its disproportionately young population would face less risk of hospitalization and death. Jadi katakan untuk ini para ahli dari Princeton University dan dari India mengatakan bahwa kalau ini diterapkan di India dengan massa atau populasi yang demikian besar, terutama diisi oleh orang-orang muda, maka ini akan menghadapi risiko yang lebih kecil terkait di rumah sakit kan ya, misalnya orang sakit di rumah sakit atau menghadapi kematian. Jadi ada resiko di sana tapi akan lebih kecil gitu ya. They said allowing the virus to be unleashed in a controlled way for the next 7 months would give 60% of the country's people immunity by November and thus help the disease. Jadi kalau dia diberikan metode seperti ini, kurang lebih 60% dari populasi yang ada itu akan menjadi imun atau menjadi kebal pada bulan November, dan dengan demikian akan menyebabkan penyakit ini terhenti. Seperti itu yang dimaksudkan mereka. Mortality could be limited as the virus spreads compared to European nations like Italy, given that 93.5% of the Indian population is younger than 65, they said, to know that toll projection were released. Nah, ini memang dikatakan bahwa orang India itu 93,5% populasinya itu diisi oleh manusia yang berusia kurang dari 65.
Memang dikatakan tidak ada proyeksi mengenai akibatnya kalau ini diterapkan kepada kematian bagaimana, memang seperti itu. The radical proposal underscores the challenge that poorer developing countries, including nations like Indonesia, ya perhatikan ya, Indonesia and some in sub-Saharan Africa. Jadi kita disamain dengan negara-negara inilah kurang lebih. Face in curbing the epidemic using the lockdown measures that have been adopted by advanced economies. Jadi digarisbawahi bahwa ini diterapkan termasuk kepada negara-negara seperti Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Jika menerapkan lockdown memang akan berakibat ke berdampak ekonomi. Jadi mungkin dia mempertimbangkan hal ini lebih baik ya. The impossibility of social distancing in crowded living conditions like in many cities and villages in India, the lack of testing kits to detect infections and the human suffering that occurs in lockdown suggests a different path may be needed in this place. Jadi untuk negara-negara yang seperti ini ya, karena penuhnya atau populasi yang sangat padat ya, kemudian testing kitnya atau alat deteksinya itu juga tidak tersedia dengan cukup, kemudian adanya penderitaan karena lockdown itu memang menyebabkan orang-orang banyak yang susah, memang tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan, tidak bisa susah. Bagaimana kita memberikan logistik manusia untuk mencari makan dan seterusnya dan seterusnya. Itu memang menyebabkan permasalahan memang. Jadi dikatakan seperti ini tadi. Nah, ini yang kita lihat the journey of to herd immunity ya, dikatakan seperti ini. Ya, di grafik yang pertama ini ya, kita lihat di grafik yang pertama ini yang sebelah ini. Nah, ini paling pojok kiri ini virusnya masuk ya, warna kuning ini. Kemudian mengenai orang-orang, ada yang kemudian yang berwarna putih itu dia menjadi kebal ya. Nah, kemudian pada tahap kedua yang di sini ini kemudian ada orang yang sembuh, yang kuning-kuning tadi, yang tadi di sini ini sakit, ini sembuh ya, berwarna garis-garis ya, arsiran ya. Sembuh dan kemudian membatasi penyebaran virus yang berwarna kuning tadi, orang-orang yang diwarnai tandai oranye ini ya. Nah, itu yang putih-putih itu belum sakit. Nah, kemudian dia bergeser lagi ketika terjadi herd immunity ya. Orang-orang yang kembali sembuh itu menjadi lebih banyak. Nah, itu yang diarsir ya. Nah, sehingga yang sakit itu terisolasi, lihat ya. Yang berwarna oranye itu terisolasi dan yang sehat, yang belum terkena itu malah terlindungi oleh orang-orang yang sudah recovery atau yang pernah sakit. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, dikatakan bahwa herd immunity takes hold when the pathogens can find new hosts and stop spreading. That happens once a sufficient portion of the community is immune. For this virus, estimates range from 55% to 82%. Jadi kekebalannya dicapai ketika populasi yang terkena itu kurang lebih atau recover itu berpopulasi berjumlah 55% sampai 82% yang sudah terkena ya, sehingga akan menyebabkan disebut terbentuknya herd immunity tadi. Seperti itu ya. Nah, untuk India ini, Princeton dan CDDEP team recommends lifting India strict lockdown which had been extended to Mei 3 ya, jadi diperpanjang sampai lockdown Mei 3 and letting most of population younger than 60% return to normal life. Setelah tanggal 3 itu biarkan yang berusia di bawah 60 tahun bekerja atau berkegiatan secara normal. Nah, walaupun social distancing still would be encouraged. Jadi social distancing ya, itu tetap diterapkan. Penggunaan masker ya, mask would be required and large gatherings would be banned. Jadi kumpulan besar massa atau apa tidak diperbolehkan memang tetap. Jadi tetap menggunakan masker, melarang perkumpulan besar-besaran dan social distancing itu tentunya. The reopening would be accompanied by an effort to test as many people as possible and isolate confirmed and suspect cases. Tetap dilakukan suatu upaya untuk melakukan tes massal untuk memprediksi penyebaran penyakit ini dan juga melihat atau mencari orang yang sakit untuk diisolasi. Nah, people over 60 would essentially have to remain under lockdown until herd immunity is achieved. Jadi orang-orang yang berusia lanjut itu yang di atas 60 tetap harus di lockdown mereka. Kasihan memang, tapi mereka ini memang paling beresiko. Dan be prioritized for testing and treatment if they fell sick. Jadi orang-orang tua tetap harus diperhatikan kesehatannya ya. Walaupun mereka sudah tua, tetap ada tes dan kalau mereka sakit segera di treatment. Nah, tetapi di sini katakan Government Prime Minister Narendra Modi has given no indication. India belum ada indikasi akan menerapkan rencana ini. Ya, mungkin bagaimana ceritanya ini kalau diterapkan di India
Dan ini kalau diterapkan di Indonesia apakah kurang lebih seperti itu? Memang kajiannya perlu lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Oke, saya kira sampai sini aja. Nanti kita lanjutin lagi dalam pembahasan selanjutnya ya. Karena saya harus berangkat bekerja, ini sudah 7.39. Siap-siap masuk di kantor. Oke, bye, selamat pagi, selamat sukses, sehat selalu. Tuhan menyertai kita. Amin.